Ada 5 keutamaan mencintai Al-Quran. Yang pertama, menjadi obat bagi jiwa yang sedang gelisah. Panjenengan pernah gelisah Bapak Ibu? Pernah? Atau sering? Kalau dua susah sampean, ya. Tapi insya Allah kalau baca Al-Quran susahnya hilang, gitu ya. Kemudian perasaan tidak tenang, pikirannya kusut, tidak bisa tidur, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, begitu ya. Maka kuncinya membaca Al-Quran. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan kacamata itu tulisan kecil nggak kelihatan. Tapi kalau uang yang berwarna merah itu mesti awas itu ya, merah biru. Yang kedua keutamaan membaca Al-Quran adalah diperbolehkan dengki. Kita itu nggak boleh dengki, tetapi dengan Al-Quran itu dengki. Aku dengki iri aku ndelok Mas Alfan hafal Al-Quran. Alfan Nabahan Al-Hafiz kan begitu ya namanya lengkapnya. Ya, iri. Nanti di dunia ini ada 2 yang boleh iri Bapak Ibu. Yang pertama, kita iri kepada seseorang yang mau membaca Al-Quran pagi, siang, malam, sore begitu. Itu iri. Kita harus iri atau mau meniru. Iri yang kedua kepada orang yang diberi harta benda, kemudian harta bendanya disodakokan pagi, siang, sore, malam, sodako terus. Iri kita, ya. Tapi jangan iri kepada orang kaya yang medit, percuma. Orang kaya yang luman maksudnya, yang senang sodako. Nah itu. Jadi kita dibolehkan iri 2 itu terhadap orang yang senang baca Al-Quran. Yang kedua terhadap orang yang kaya tapi luman atau syahwat. Kemudian yang ketiga, perumpamaan orang mukmin yang mau membaca Al-Quran adalah seperti buah uturja. Buah uturja itu baunya harum dan rasanya lezat. Itu orang yang senang baca Al-Quran, mukmin. Buah uturja, buahnya lezat dan baunya juga enak. Yang keempat, rumah yang ditempati orang baca Al-Quran dan sholat akan diberi nur atau cahaya di rumah itu. Panjenengan tidak kelihatan, tapi malaikat yang tahu. Rumahnya siapa itu? Rumahnya Mas Andi rupanya itu, yang bercahaya. Karena di dalamnya senang baca Al-Quran. Kalau nggak Mas Andi ya istrinya atau anaknya. Apalagi istrinya lebih dari 1 begitu. Jadi kalau semuanya membaca Al-Quran kan tambah pahala ya. Kenapa saya bilang begitu? Mas Andi ini masih kira rugi ya. Nah, itu kita PTK bro, kaca tambah banyak. Baik, yang kelima, bagi pembaca Al-Quran. Nah ini dapat pahala yang berlimpah ruah. Al-Quran itu kalau dibaca pada saat sholat Bapak Ibu, setelah Fatihah kan sholat, 1 huruf itu pahalanya 50 kebaikan. Padahal panjenengan naik surat Dawa tambah gremeng ya, itu setan. Itu loh, kalau imam naik hafal itu ya biasa surat Dawa, makmumnya gremeng gitu ya. Padahal itu pahalanya besar. Semakin banyak surat atau ayat yang dibaca di dalam sholat, pahala baik yang membaca maupun yang mendengarkan semakin besar. Bagaimana kalau di luar sholat itu 1 hurufnya berpahala 25 kebaikan? Bagaimana kalau tidak pakai wudhu? Kalau pakai wudhu kemudian baca Al-Quran, maka pahalanya setiap huruf berpahala 10 kebaikan. Inilah keutamaan membaca Al-Quran. Cukup 5 saja. Saya hanya mengingatkan, saya yakin panjenengan pernah dengar, saya hanya mengulang-ulang gitu aja. Semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini mendapatkan keberkahan, keberkahan dari Al-Quran yang kita cintai ini. Mari Bapak Ibu, kemana-mana kita bawa Al-Quran, ya.
Maksudnya bukan Al-Quran dipondong terus, tapi Al-Quran itu dibaca, direnungkan, dipahami, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu hamalatul Quran, ya, selalu membawa Al-Quran kemana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pedoman hidup, menjadi panutan dan menjadi senjata kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini, bahkan bahtera kehidupan di akhirat nanti. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka memberikan motivasi pada pelantikan dan Raker 1 FKPII Kecamatan Kenjeran. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi setelah ini kami juga ikut pamit. Sukses buat FKPGI Kecamatan Kenjeran. Sukses kepada TPG semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.